Kalau aku tuh kalau pertama sih jujur sih. Oke, jujur. Jujur itu paling penting soalnya kelihatan gitu kamu bohong dan di LPDP ini tuh interviewernya itu ada satu psikolog. Ini bukan berarti kita make up story atau kita bohong ya. Latihan ini supaya mempersiapkan mental kita dalam menghadapi wawancara. Dulu tuh ngadap langsung mereka tuh kayak di sidang kayak terdakwa kan agak apa namanya agak tingkat dikit kan jadi 3 orang saya ke bawah dikit jadi ditanya seperti itu jadi kayak cara duduk cara bicara Wow, gitu maksudnya supaya kita kelihatan sopan dan baik juga kayak gitu. dan lebih percaya diri ya. Tadi menarik sekali Kakak bilang, sangat sangat jauh perbedaannya. Nah, kalau Kakak sendiri yang rasakan, S1-nya kan di Maluku Utara, terus kemudian S2-nya tiba-tiba di Amerika Serikat gitu yang jauh banget. Hmm. Itu perbedaan yang Kak Hera rasakan sendiri, apa sih perbedaan yang sangat signifikan antara kuliah, maksudnya belajar di sini, di Indonesia, di Maluku Utara, dengan belajar di Amerika? Mungkin disiplinnya ya, karena kalau dulu saya mungkin saya kuliah, ya udah kalau waktu kuliah jam 10 datangnya jam 10 gitu. Tapi di siswa sana tuh enggak gitu. Pernah saya tuh salah lihat jam. Jadi kelasnya itu harusnya setengah 5. Saya lihat jam salah, saya kira setengah 5, saya datang setengah 4. 1 jam lebih awal. Saya kira saya sendiri dalam kelas, no. Ternyata dalam kelas sudah ada 2 siswa sebelumnya yang udah ada di kelas. Saya tanya, oh kamu udah datang ya? Iya, sambil udah datang duluan. Padahal saya, kamu juga datang duluan ya. Sebenarnya saya datang duluan kan saya rajin ya. Saya salah lihat jam. Wah, Jadi memang disiplin siswanya luar biasa ya. Jadi memang mereka datang tuh jauh sebelum waktunya, jarang ada yang terlambat. Saya nggak bilang peres kayak, oh mereka semua on time. No, ada juga satu dua yang kayak terlambat. Dosennya juga sangat mudah dicari. wow, ini hal yang Mereka yang cari kita gitu. wow, sampai segitunya ya, Kak? Mereka yang nyari kita gitu. Jadi kalau di sana yang saya suka di sana itu ada namanya office hour. Office hour itu office hour-nya di sini maksudnya adalah mereka menyediakan waktu untuk kita tatap muka atau online untuk bertanya apapun itu. Jadi kayak kita booking di schedule-nya mereka Calendly, mereka booking kayak waktu ini. Nah, itu kita bisa curhat di situ. Saya biasanya kalau office hour saya mau ketemu dosen itu tanya tugas, kalau enggak curhat nilai. Nilai saya gini kira-kira apa yang seharus saya bikin ya kayak gitu. Jadi saya suka sekali di sana mahasiswanya disiplin ya. Saya nggak hanya bilang dosennya disiplin, mahasiswanya juga disiplin. Akhirnya kita juga termotivasi untuk disiplin. Ditambah juga dosennya yang disiplin. Terus perpus bukanya itu 24 jam. Bisa belajar Wow, kapan aja. Fasilitas sediakannya banyak. Bisa mandi, bisa ambil air gratis, fotokopi gratis, print gratis, segala macamnya. Jadi kita sangat sampai nyaman sesederhana ya. itu ya, Kak? Sederhana itu. Bahkan saya sampai sekarang saya sahabat Amerika saya nggak pernah ngeprint karena di sana tuh saya nggak pernah ngeprint gitu. Kayak tugas tuh dari HP aja tuh kan tinggal di Bluetoothin, gesek kartu mahasiswa udah keluar udah selesai. Wow, Nggak pernah colok-colok. Jadi seperti itu ya. Memang fasilitas yang diberikan. Yang saya takjub itu selain hal-hal eksternalnya itu akademiknya itu sangat apa ya challenging gitu. Jadi yang kita harus banyak baca. Setiap satu semester kan saya ambil 3 mata kuliah ya. Tiap mata kuliah itu ada bahan bacanya sebelum kelas, 3 artikel sebelum kelas setiap minggu dan setiap minggu itu 1 kali pertemuan dan setiap 3 kelas itu ada weekly apa ya weekly apa namanya review gitu kayak kita tulis weekly reflection kita tulis terus belum lagi readingnya belum lagi tugasnya jadi harus betul-betul suka baca ya, membiasakan membaca gitu. wow, luar biasa sekali. Karena ini pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan uang seberapa banyak pun juga ya, Kak ya. Betul, betul pengalaman banget. Dan itu kayak outside of like benefit yang kita dapat selama kuliah, mentalnya, terus apa ya, kemandiriannya. Di sini masak kalau lihat oke, tapi di sana tuh effortless pokoknya karena jiwa survival ya kita harus bertahan muslim makanan mahal takut nggak halal makanan di luar jadi mau nggak mau harus masak akhirnya pulang ke sini masak apapun bisa padahal selama di Wow, internet itu nggak pernah masak wow, pokoknya wow. orang rumah aja yang masak pokoknya saya cuma liatin pokoknya kalau saya telepon mama ini bikin bagaimana nah, itu begitu gitu jadi selain itu selain dari benefit kita dapat apa ya gelarnya kayak pendidikannya
dari kita juga dari apa mentalitinya dari lebih disiplin, lebih mandiri, lebih percaya diri ya. Karena kayak di sana itu tipikal anak apa ya mahasiswanya dan dosennya itu percaya diri gitu. Jadi mau ngomong apa aja nggak ada tuh bilangnya teacher benar mulu nggak ada. Bahkan saya Oh, wow. sekelas sama opa-opa. Mereka umurnya udah 65 masih kuliah. Ini orang nyari apa? Karena orang sana itu kuliah tuh nggak hanya buat cari degree ya. Mereka tuh cuma cari apa? Cari pengalaman, cari teman gitu. Gitu aja. Jadi gila ini oma opa, dia sama kucingnya sambil belajar. Cucunya di belakang lewat-lewat. Kan online kan, saat ada kelas online gitu. Jadi mereka tuh sangat suka itu belajar gitu. Itu yang luar Wow. biasa. Jadi memang karena lingkungannya baik, jadi itu juga apa ya mendorong kita juga sama seperti lingkungan kita gitu ya. Nah, tadi banyak banget wow, banyak banget yang dicerita sama Kak Hera. Nah, saya juga penasaran dan juga Sobat Besti pasti penasaran kalau ternyata Kak Hera ini kan ketua dari Mata Garuda Maluku Utara. Nah, Mata Garuda ini seperti apa sih Kak? Apakah ini sebuah komunitas atau seperti apa? Ya, Mata Garuda ini hanya nama ya. Jadi, Mata Garuda ini adalah organisasi alumni, organisasi penerima beasiswa LPDP dari LPDP itu sendiri. Jadi memang dari LPDP ini dikasih kita beasiswa seluruh Indonesia. Setiap provinsi itu ada namanya Mata Garuda daerah. Nah, kita namanya Mata Garuda Maluku Utara gitu. Memang namanya itu nggak alumni LPDP enggak. Kalau alumni LPDP kan kayak biasa aja gitu. Tapi kita sih kita pakainya Mata Garuda. Mungkin ada filosofinya mata Garuda itu dia tajam, terus bisa apa ya, apa ya memanah sesuai target dan segala macam. Mungkin bisa kenapa di mata Garuda daerah ini biar bisa menampung aspirasi atau daerah tersebut gitu. Jadi memang di Mata Garuda ini karena kita terbentuknya dengan alumni Awardi, kita banyak kegiatan gitu. Salah satunya adalah membantu teman-teman untuk daftar beasiswa LPDP gitu. Jadi Wow. kita pengen beasiswa ini LPDP ini tidak ada kuota ya. Pokoknya mau anak Maluku Utara mau daftar 5.000 orang, 10.000 orang, asalkan lulus dibiayai karena dananya itu dana abadi, dananya itu nggak akan pernah habis. Jadi makanya kalau ditanya ada kuota nggak. Ini bukan CPNS atau P3K ada Oke, kuota tidak ya. ada kota ya Kak? Tidak ada kuota. Jadi yang penting sebanyak apapun kamu mampu dikuliahkan gitu. Itulah kenapa keuntungan LPDP ini gitu. Jadi sayang banget kan kalau dilewatkan. Nah kita di Mata Garuda itu kita bantu teman-teman di Maluku Utara khususnya untuk daftar beasiswa LPDP. Bantunya apa? Kita bantu semuanya dari administrasi, TBS, wawancara. Dan ini jangan sampai dikira bayar ya. Ini nggak dibayar sama sekali. Ini Wow. kontribusi. Gitu. Jadi salah satu komitmen kita alumni Awardi ini, kita ini kuliah dibayarkan negara. Gitu. Jadi kita kembali, kita berusaha berkontribusi untuk negara. Gitu. Salah satunya membantu teman-teman daerah kita untuk lolos LPDP dari administrasi, TBS dan wawancara gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nih, Sobat Besti, teman-teman yang ada di Maluku Utara ya, khususnya mau join ke Mata Garuda, gimana Kak caranya? Mau join kegiatan kita gampang banget. Nanti lihat aja di Instagram Mata Garuda underscore Malut. Nah di situ nanti akan di akan ada apa ya? Akan ada bionya kalau nggak salah ada Forok Besi. Nah Forok Besi itu namanya lucu ya Forok Besi ya. Forok Besi Forum Orientasi dan Konsultasi dan Persiapan Studi Lanjut. Nah, Wow. jadi di BAM Mata Garuda itu kalau untuk persiapan studi kita pecah lagi namanya Forok Besi itu. Itu khusus persiapan studi. Nah, nanti di Forok Besi itu kalau kalian cari Forok Besi underscore MG Malut, di bionya itu ada link WhatsApp grup gitu. Nah, sekarang kita udah buka, kemarin udah bikin sosialisasi online, kita buka 100 sheets untuk proofreading gitu. Jadi kalau ada yang kan administrasi ini kan termasuk esai nih. Jadi kita buka 100 orang pendaftar pertama yang mau kita koreksi esainya. Siapa yang mengoreksi esainya? Yaitu adalah alumni Awardi yang meluangkan waktu dan tenaganya untuk koreksi esai. Setelah itu kalau administrasinya sudah selesai 12 Februari, kita akan bikin pelatihan tes bakat skolastik tadi. Jadi kita kan punya materi kan dari berbagai jurusan ya. Kan TBS ini kan mostly anak-anak matematika atau anak-anak bahasa karena verbal sama matematika dasar. Mereka akan bikin pelatihan selama 2 jam lebih tiap hari, jadi diganti-ganti selama 1 minggu. Jadi kalau misalnya hari ini kita belajar verbal, nanti disampaikan soal-soal verbalnya seperti apa, jawabnya kayak gimana. Besok penalaran lusanya itu tentang apa gitu
materinya gitu. Jadi itu memang kita berikan biar nanti pada saat tes nanti bisa tahu gitu jawabnya gitu. Terus ada juga simulasi tes setelah 6 hari pelatihan ada simulasinya. Entah itu simulasinya kita pakai Google Form atau kita pakai ada tuh websitenya bisa kita klik-klik gitu terus hasilnya keluar gitu. Jadi emang di coaching banget Di ya, Kak? coaching banget, di pendampingan banget, di coaching banget gitu. Terus nanti setelah selesai TBS itu ditutup waktunya, setelah itu seleksi wawancara kita buka lagi untuk latihan wawancara 100 lagi gitu. Wow. Dan itu tuh alhamdulillah kita sangat organize ya. Kebetulan ketua Work Basic-nya Kak Yani terus itu semuanya dengan rapi di spreadsheet segala macam. Jadi memang ya udah ini tuh menurut saya Mata Garuda ini kan organisasi alumni awardee ya, dan ini bayangkan anggotanya saja minimal S2 ya, orang-orang yang pintar, cerdas. Kenapa kita tidak manfaatkan SDM di dalamnya untuk organisasi kita, setidaknya gitu ya. Jadi memang teman-teman yang memang punya jiwa kontribusi, cerdas, dan di bidangnya ya udah kita bikin organisasi itu sebaik mungkin, semuanya tertata dari Instagram, alhamdulillah, estetik, data-data semuanya untuk peserta dan lainnya dengan rapi di spreadsheet biar nggak berantakan gitu. Jadi walaupun kita punya 100 jadwal wawancara nih, satu hari kita bisa kasih latihan 8 jam, 8 orang. 8 orang itu kita bagi lagi waktunya. Bahkan setiap waktu Zoom misalnya jam 10 kita bisa ada 4 wawancara. Ya udah tinggal dibagi aja breakout room. Semua ini kan yang penting manajemennya gitu. Itulah kenapa Oh. kalau misalnya kayak kita diberikan rezeki kesempatan untuk sekolah, biar kita belajar akan hal itu gitu. Itu hidup akan semakin mudah ya juga kita bisa manajemen semuanya, waktu semuanya, bahkan hal seperti ya pokoknya seperti itulah gitu. Ya, jadi 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 Sobat Besti, jangan lupa untuk follow akun Instagram Mata Guru dan Porok Besi, ya ya Kak ya. betul. Wow, luar biasa banget. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal studi lanjut nih Kak, kita tuh anak-anak timur eh, lagi-lagi bahwa kita tidak kekurangan orang pintar, tapi tidak tidak bisa dipungkiri juga di lubuk hati kita juga ada rasa insecure nih Kak. Ya, Misalnya kita belum mampu untuk belum fasih berbahasa Inggris, terus kemudian bingung nulis esainya kayak gimana. Nah, kalau Kak Hera sendiri bersama dengan teman-teman dari Mata Garuda dan mengcoaching teman-teman yang mau daftar gitu ya LPDP, semangat apa sih Kak atau spirit apa sih yang ditanamkan ke teman-teman supaya ayo maju gitu? ya. Saya tuh pendekatannya tuh kalau misalnya kita lagi kegiatan Mata Garuda, sosialisasi online atau offline kayak kemarin kita dari Bumi Hijrah. Nanti insya Allah hari Kamis depan kita ke Tidore di Pemkot Tidore gitu. Jadi kalau memang kita kalau skala besar kita seperti itu gitu. Jadi memang sosialisasi ini kita nggak bisa terus-menerus kayak diem berdiri gitu. Kita apa ya? Kita datang ke kandang mereka kan. Kalau Nah, jadi memang karena memang tujuannya studi, jadi memang targetnya memang lebih ke kampus. Kita tahun lalu kita bikin Mata Garuda Goes to Campus, kita kayak IAIN, kita kayak Unhair sama UMU. Tahun ini kita kemarin, minggu lalu kita ke Unibrah dan Pemkot Halbar. Minggu depan kita ke Tidore, yaitu solusinya itu adalah apa? Kita ingin memotivasi anak-anak yang di Maluku Utara ya. Semoga nanti ke depan bisa lebih luas lagi. Nggak hanya di Ternate, tahun lalu Ternate. Kita pengen ke wilayah yang lebih luas lagi biar orang-orang ini tahu gitu. Ada loh anak-anak Maluku Utara yang bisa kuliah di dalam maupun luar negeri. Dan kita ingin hadir gitu, memberikan contoh ke mereka bahwa kita ini bisa loh. Caranya seperti ini. Nanti kalau teman-teman bingung, cobalah persiapan sendiri gitu. Saya yakin memang masih ada persyaratan TOEFL 400. Itu karena apa? Supaya melihat effort kita untuk bisa kuliah gitu dan itu 400 itu sangat cukup rendah ya 400 gitu dan uh, dengan memotivasi itu semoga mereka bisa hadir gitu. Nah, kalau saya personally saya tuh biasanya ajaknya tuh kayak teman-teman dekat saya gitu. Saya posting-posting di sosial media kayak gitu karena kayak ketemu teman yang dia udah kerja atau kayak dia saya lihat kayaknya nih anak nih bagus deh kalau lanjut. Ayo daftar LPDP ini bulan depan buka lagi loh. Dan ini LPDP ini bukanya sekali dua tahun dua dua kali. kali setahun gitu. Jadi Wow. kalau misalnya kita belum siap Hera. Biasanya bilang begitu tuh. Iya, iya. Ya udah saya udah tahu saya balik jawab lagi gitu. Iya,
persiapan sekarang sudah masih 5 bulan lagi, DP tahap 2 bulan Juni iko ya gitu. Jadi seolah-olah kayak setara ada alasan. Pokoknya kalau dong lihat Hera tuh pasti dong ingat Wow, LPDP. Karena wow. memang hampir semua orang yang saya ketemu tuh saya selalu tawarin LPDP sampai teman saya bilangin, Hera lu kayak jualan MLM. Saking Iya, seperti itu karena saking pengennya bahwa ini tuh gampang tahu, ini tuh maksudnya bisa gitu kalau mau berusaha begitu bisa loh. Tuh orang mau mau daftar tuh betul. 400 terus nanti dapat pengayaan bahasa dibiayai pokoknya enak banget sebenarnya LPDP itu. Jadi Kak Hera kalau ketemu sama anak-anak Maluku Utara kayak, ayo mau nih daftar sudah begitu ya? Iya pokoknya sesemangat itu sampai di brandingnya tuh sudah Iya, iya. LPDP kayaknya di jilid itu tulisannya LPDP gitu. Wow, luar biasa sekali. Nah, mungkin ini sebagai penutup ya Kak. Tidak terasa sekali kita udah Ya banyak banget kayaknya oversharing ya. itu kita karena ini pasti teman-teman sobat besi semuanya nih pasti mereka sangat wow ternyata dari Kak Hera ternyata banyak banget pengalamannya dan ternyata walaupun kita anak timur jangan menjadikan itu sebagai hal yang buat kita insecure tapi ayo gitu loh coba aja dulu karena beberapa beberapa impian tidak cukup dengan satu kali coba karena kita harus punya survive juga ya Kak gitu. Nah, oke, ini pertanyaan yang selalu kita tanyakan ke bintang tamu kita. Karena kita tentunya tujuannya lagi-lagi untuk menginspirasi, untuk memotivasi. Nah, kalau misalnya Kak Hera dihadapkan dengan seluruh anak muda di Maluku Utara, Wow. pesan apa yang mau Kak Hera sampaikan? Wah, pertanyaannya luar biasa sekali. Kalau ketemu sama anak-anak muda, saya mau bilang bahwa jangan sia-siakan energi kalian. Ya, karena kalau misalnya kita masih muda, kita masih punya banyak energi, banyak waktu, cuma mungkin kita kekurangan uang ya. Kalau kita tua, kita punya banyak uang, kita kekurangan waktu seperti. Jadi, kalau kita masih muda, habiskan energi kita ke hal-hal yang positif, ya. Kalau yang kuliah, belajarlah kalau yang belum kuliah, bekerjalah gitu. Jadi follow your dreams gitu. Jadi kalau misalnya ada impian, masih muda, kejarlah gitu. Gagal, coba lagi. Karena kita kalau usia muda itu pokoknya gagal salah itu adalah waktu kita gitu. Karena jangan sampai kita udah 30-an masih gagal. Jadi habiskan jatah gagal kita. Kalau ada mau apa yang mau kita suka, ikutilah gitu. Jangan takut gagal. Itu aja. Wow, jangan takut gagal ya pesannya itu ya. Sobat Besi semuanya jangan takut gagal. Jadi ayo daftar LPDP. Betul, terima kasih Cahya. Oke, terima kasih kembali Kak Hera Terima sudah kasih. berkenan sharing dan ini semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi yang besar untuk teman-teman semuanya di Maluku Utara. Amin. Jadi sukses selalu buat Kak Hera Kita dengan buat Cahya jangan udah FPP juga ya. ya betul Kan banget. aja juga. Dan jangan lupa untuk follow Mata Garuda di Instagram dan Fort Besi. Oke, terima kasih sekali lagi Terima luar kasih. biasa Thank you for banget. having me. Oke, itu dia Sobat Besti pada podcast kali ini. Saksikan episode selanjutnya di Malut Post TV. Saya Cahaya Nurianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.